Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak soleh solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat, terus belajar di MI Ma'arif Sidomukti. Sudah semangat hari ini? Sudah ya? Seperti biasa, yuk sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya berperilaku terpuji, tentang kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW, ada bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yakni adab bertamu. Yuk kita belajar bersama. Kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq bukanlah seorang rasul, namun keutamaan dan kebaikannya tidak pernah habis untuk dituliskan. Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi. Abu Bakar merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah? Yuk simak sama-sama. Kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah. Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar, memberitahukan waktu hijrah telah tiba. Rasul bersabda, "Perintahkan keluargamu untuk hijrah." Rasul keluar rumah pada malam hari saat dikepung oleh orang kafir. Rasul menjemput sahabat Abu Bakar yang saat itu tidur di rumahnya. Oke anak-anak, biar kalian lebih paham dan lebih jelas tentang kisah persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar, yuk tonton video berikut ini ya. Wah. Oke anak-anak, materi selanjutnya yakni ada bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Ada bergaul. Pergaulan artinya berteman. Nah, berteman itu pasti ada cara-caranya kan ya? Tidak sembarangan hanya berteman saja. Cara berteman yang baik disebut dengan adab bergaul. Dengan siapa saja kamu harus bergaul dengan baik dan benar, terutama dengan sesama muslim. Hendaknya selalu berdamai dan menjalin pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan. Menjaga pergaulan dengan teman merupakan salah satu perintah Allah yang telah diterangkan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Hujurat ayat 10 dan An-Nisa ayat 36. Nanti bisa dilihat ya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan An-Nisa ayat 36. Ada bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, kalau bertemu harus memberikan salam atau menyapa. Seenggaknya kita mengucapkan salam kepada teman kita. Selalu bermuka manis dan ramah, menepati janji, yakni jika kita ingin bertemu dengan teman kita. Ikut senang atas kesenangan teman. Semisal teman kita menang lomba, maka kita harus ikut senang terhadap kesenangan teman. Yang kelima, tidak boleh memperolok-olok dan memberi gelar yang tidak baik. Maksud dari ini anak-anak, jadi jika ada seorang teman namanya Ahmad, tetapi kita panggil dengan nama yang tidak baik ataupun diberi nama seperti nama binatang, semisal mohon maaf sebelumnya yakni memanggil nama Bedes ataupun gajah karena dia anaknya gendut dan sebagainya. Tidak boleh ya anak-anak. Yang keenam, tidak boleh mempersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti. Kita tidak boleh anak-anak bersifat iri hati karena setiap apapun yang diberikan Allah kepada kita semuanya sudah ada. Jadi kita tidak boleh semisal ada teman kita yang memperoleh rezeki yang banyak.
Kita tidak boleh iri hati sama teman itu, karena Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan porsi dari teman-teman tersebut. Allah itu adil. Yang ketujuh, cepat-cepatlah meminta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan yang kita perbuat. Karena sesungguhnya setiap manusia tidak ada yang bersifat sempurna. Maka setiap manusia pasti ada saja yang melakukan kesalahan. Jadi cepatlah meminta maaf ataupun memberi maaf atas segala kesalahan orang lain terhadap kita. Selanjutnya yakni ada bergaul dengan yang lebih muda. Menyayangi mereka seperti adik sendiri, membantu mereka bila mengalami kesulitan, memberikan petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar, berbicara dengan sopan dan memberikan kasih sayang. Selanjutnya ada bergaul dengan orang yang lebih tua, yakni seperti orang tua kita ataupun guru kita. Menghormati mereka dengan sepenuh hati, senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan, menyontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran, memberikan salam setiap kali bertemu, senantiasa bertutur kata yang baik, lemah lembut, menjaga sopan santun, tidak berkata kasar, dan yang terakhir senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua ataupun saudara kita. Ada hikmah anak-anak dari ada bergaul ini, karena ada hikmah anak-anak dari materi ini, yakni Rasulullah bersabda yang artinya, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua. Jadi anak-anak, hikmah ini dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, bahwa Rasulullah menganggap bukan umatnya jika orang tersebut tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak menghormati dan ataupun tidak menghormati yang lebih tua. Selanjutnya yakni ada bertamu. Aku senang berperilaku terpuji ketika bertamu. Bagaimana adabnya? Yang pertama, mengucapkan salam, meminta izin masuk, membelakangi pintu, bertamu tidak lebih dari 3 hari, kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk, dan yang terakhir tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Kemudian berakhlak terpuji. Kita harus berakhlak terpuji terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, terhadap bapak dan ibu guru kita. Berakhlak terpuji terhadap diri sendiri. Jadi anak-anak, berakhlaklah sebelum kalian berbuat baik kepada orang lain, maka kita harus juga berakhlak terpuji ataupun berbuat baik kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita dirawat, kita merawat diri sendiri dengan akhlak yang baik, seperti kita harus berkata jujur, tidak sombong, tidak berkata kotor, dan menjaga agar akhlak kita baik. Maka setelah kita berbuat baik terhadap diri sendiri, barulah kita bisa berakhlak terpuji terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kedua, berakhlak terpuji terhadap orang tua. Janganlah kalian durhaka terhadap orang tua. Hendaklah kalian sopan, santun, serta tidak membentaknya. Akhlak terpuji terhadap bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru merupakan orang tua kita ketika kita di sekolah. Maka, kalian juga harus taat kepada mereka. Selain itu juga kalian harus menghormatinya dengan tidak berkata yang jelek dan berkata yang sopan santun, dengan adab yang sopan santun dan tingkah laku yang baik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai indahnya berperilaku terpuji. Yuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri, orang tua, ataupun bapak ibu guru, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bergaulah dengan teman dengan adab yang baik. Bagaimana tata cara bergaul? Bagaimana tata cara ada bergaul dengan teman yang baik menurut Islam. Dan jangan lupa untuk membiasakan adab yang baik ketika kita bertamu terhadap saudara kita ataupun kerabat kita.
Oke anak-anak, sekian dari Bu Inayah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita bisa melaksanakan ataupun mempraktekkan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bu Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.